Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat program penukaran data menggunakan Turbo Pascal. Oke, pertama-tama kita harus ketahui bahwa kita hanya punya dua data, yaitu misalkan data A dan data B, dan kita ingin membuat penukaran data dengan menggunakan 3 buah wadah sebagai tempat penukaran data A dan data B. Oke, pertama-tama Anda terlebih dahulu harus mendownload Turbo Pascal. Usahakan Turbo Pascal yang versi terbaru. Untuk saat ini saya akan menggunakan Turbo Pascal 7.1 sebagai pembuatan programan kita. Oke. Jika Anda sudah menginstal Turbo Pascal 7.1 atau Turbo Pascal lainnya, maka sekarang jalankan program tersebut. Oke, saya di sini menggunakan Turbo Pascal 7.1. Jika Anda melihat tampilan seperti ini tandanya Turbo Pascal yang Anda gunakan tidak dapat full screen atau hanya dapat beberapa potong screenshot saja. Ini hanya sebuah pesan pemerintah. Jika Anda close, Turbo Pascal tersebut tidak dapat terbuka. Oke, kita iGrow ya. Oke, ini tampilan Turbo Pascal 7.1. Oke, sekarang setelah tampilan Turbo Pascal terbuka, maka waktunya kita untuk beraksi. Kita buat judul-judul program yang kita buat dengan cara mematikan kunci berikut. Oke, untuk membuat judul program sebenarnya hal ini tidak terlalu penting dalam pembuatan program karena ini tidak tampil dalam layar dan hanya sebagai pengingat saja bahwa ini program yang kita buat adalah program penukaran data. Program penukaran data sebenarnya hanya program sederhana yang digunakan untuk pemula yang baru belajar tentang programming. Program penukaran yang kita buat ini hanyalah standar ya, jadi walaupun banyak kekurangan tapi setidaknya program ini dapat membuat motivasi Anda untuk membuat program yang lebih dari kebagusan dan lebih bagus daripada ini ya. Oke, setelah membuat judul program, sekarang kita membuat kata perintah sebagai kata awal program atau syarat untuk menjalankan program ini, yaitu perintah proses CRT, yaitu syarat untuk menjalankan program ini. Jika proses CRT-nya tidak Anda tuliskan, maka program ini tidak dapat jalan. Oke, selanjutnya kita tuliskan yaitu tanda pengenal atau kedua ketikan digunakan sebagai tanda pengenal ya, pengenal setiap variabel yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ketika juga perintah begin artinya awal dari proses pemrograman kita atau itulah titik awalnya yang akan kita buat. Oke, sini var nantinya ini adalah pengenalan variabel yang kita gunakan dalam program kita. Karena kita belum mempunyai variabel, maka kita langkai dulu dan kita lanjut ke begin, yaitu permulaan. Oke, agar program yang kita gunakan tidak berantakan, maka kita tambahkan kata CLR SCR itu kepanjangan lah clear skin. Jadi ketika kita membuat program dan kita menjalankan pertama kali dan kita ingin menjalankan kedua kalinya, maka aplikasi itu akan mulai dari awal lagi, dari nol hingga akhir kembali. Dan jika kita tidak menuliskan clear screen ini, maka apapun yang telah kita kerjakan tadi atau program kita sudah jalankan pertama kali, maka program yang telah kita jalankan tidak atau masih tertara dalam screen run yang akan kita buat nantinya. Artinya program yang telah berjalan tidak terhapus dan akan diteruskan dengan program yang akan berjalan kedua kalinya. Oke, langsung saya kita tulis di sini
CLR SCR titik koma. Ingat, setiap penulisan objek atau sesuatu yang akan dikerjakan itu harus diakhiri dengan titik koma. Titik koma sebagai penanda batasan pengerjaan program. Ingat, selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah baris komentarnya, baris yang tidak penting tapi cukup berguna jika kita membuat program agar kita dapat mengingat hal-hal apa saja yang telah kita buat dalam program tersebut. Saya akan membuat sini komentarnya itu posisi mula sebelum penukaran kita ya, belum penukaran. Oke. Ingat, kata komentar diawali dengan tanda kurung seperti ini dan diakhiri dengan tanda kurung seperti itu juga. Sebenarnya inti terpenting hanya berguna nantinya jika Anda lupa tentang apa yang telah terjadi, apa yang telah Anda ketikkan, sehingga dapat membantu untuk mengingat kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perintah baca dan teruskan. Oke, perintah baca dan teruskan yaitu readline. Di sini saya menggunakan readline program penukaran data. Artinya, setelah kita run, program ini akan membaca atau menuliskan kata ini dan meneruskannya ke bawah atau melanjutkannya ke baris baru. Oke, kita langsung saja menuliskannya seperti ini ya. readline. Ingat, diawali dengan buka kurung dan tanda petik sebagai pembuka kata kita dan diakhiri dengan tanda petik balas kurung sebagai tanda akhir kalimat kita. Jangan lupa titik komanya ya. Oke, di sini kita akan membuat kata yang akan ditampilkan itu adalah program penukaran data. Oke. Ingat, diakhiri dengan tanda titik koma sebagai tanda akhir pembaca kalimat, akhir pembaca program. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan angka 10. Sekarang berilah keterangan agar program ini dapat dimengerti dengan mudah oleh pengguna yang akan menggunakan program kita nanti, yaitu ketikkan kata perintah ini, yaitu baca dan teruskan ke bawah kata ini. Sama seperti angka 9, baca dan teruskan ke bawah kata ini. Oke, langsung saja kita tulis di sini ya. readline yaitu baca dan teruskan ke bawah. Kata komentar kita yaitu seperti ini, sebelum penukaran atau posisi mula-mula. Saya ambil posisi mula-mula saja ya. Posisi mula-mula ya. Mula. Oke. Ingat, jangan lupa titik komanya. Nah, sekarang kita buat rumus penukaran datanya dengan memilih kata apa yang akan kita gunakan nantinya. Oke. Di sini saya akan menggunakan kata A sebagai asli dan B sebagai palsu. Ingat, untuk membuat rumus kita harus memilih variabel apa saja yang akan kita gunakan dan kemudian menggunakan titik koma sama dengan sebagai tanda rumus sebagai tanda variabel itu sama dengan sebuah rumus.
Misalkan A.29 1 kali 1 titik koma. Ingat, selalu diawali dengan titik 2 sama dengan, bukan hanya sama dengan. Ini menandakan bahwa program yang akan dia jalankan adalah sebuah rumus dan akan dilaksanakan dengan memberikan perintah write line terhadap rumus tersebut. Oke, langsung saja kita tulis di sini ya. Kita ambil variabel A dan B. Untuk A kita rumuskan sebagai asli. Jadi dengan kata lain A itu sama dengan asli. Kemudian kita perintahkan untuk dia membaca A itu sebagai A. Jadi kita tuliskan A itu sama dengan plus kurung Nah, di sini untuk membaca sebuah rumus hanya digunakan di luar tanda petik dan diawali dengan tanda koma bawah. Kemudian tuliskan variabel apa yang telah kita misalkan sebagai rumus kita. Kalau di sini kita misalkan variabel A, maka saat kita buat program untuk membacanya, kita juga harus menggunakan variabel A tersebut. Jadi sini kita gunakan A ya, dan jangan lupa titik koma ini. Dan untuk yang B, kita menggunakannya dengan kita memasukkan dengan kata palsu atau not original ya. Oke. Kemudian kita perintahkan untuk dia membaca dan teruskan ke bawah kata atau nilai B ya, rumus B sama dengan B untuk dia membaca rumus B ya, dan jangan lupa titik komanya. Oke, selanjutnya kita berikan komentar ya, supaya kita ya namanya juga manusia selalu lupa, jadi kita buat komentar agar kita tidak lupa proses pengerjaan kita ya. Izin saya buat sebuah komentar proses penukaran ya. Proses, jadi di sini artinya kita sudah memulai atau baru memulai proses penukarannya. Tadi hanya proses merumusnya atau memberikan sebuah rumus yang nantinya akan kita gunakan sebagai penukaran. Proses menukar ya. Oke, proses menukar. Ingat ya, tanda komentar hanya diakhiri dengan titik koma. Itu hanya untuk perumusan dan apapun yang akan dijalankan. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita masukkan perintah readline atau perintah sebagai baca, tapi baca dan teruskan ke bawah. Baca selama kita membuat program itu untuk melanjutkannya, atau dengan kata lain dengan kita memberikan kata read itu baca, read line titik koma, ingat selalu di akhir dan titik koma. Arti dan titik koma itu perintah itu stop di situ atau berhenti di situ dan lanjut ketika kita mengetikkan sebuah perintah, dan lanjut ketika kita mengetikkan atau mengetik suatu perintah lain, mengetikkan enter dan mengetikkan, atau dengan kata lain readline itu adalah baca dan pertahankan bacaan sebelumnya dan akan berlanjut jika kita menekan enter. Oke, hanya itu saja penjelasannya. Sekarang kita masuk ke tahap 13 ya. Sekarang kita buat rumus menentukan data yang ingin kita pertukarkan sebagai data yang kita punya. Saya akan menampilkan langsung rumus yang saya gunakannya,
penjelasannya di akhir-akhir saja. Oke, kita lanjut. Sini rumusnya ya sebagai berikut. Oke, rumus yang saya gunakan di sini tuh, saya ambil variabel c ya, c titik. Oke, sorry, variabel c ya, c titik 2 sama dengan a. Nanti penjelasannya ini adalah sebuah rumus saja. Kalian dapat menukarnya sesuai keinginan, dan sebentar saya akan jelaskan apa maksud dari setiap rumus yang saya tulis ini. Tentunya bermakna besar ya. Karena ini adalah inti dari proses penukaran data yang akan saya buat nantinya. Ya, berhasil dan tidak berhasilnya tergantung dari ketelitian kita ya. Ingat, ini semua titik koma ya, bukan titik 2, titik koma. Ingat, titik koma. Jangan sampai salah dalam membuat program. Salah satu titik saja itu program tak akan bisa jalan atau error. Jika programnya error, maka program tersebut sama saja adalah program gagal ya. Program gagal. Jadi perhatikan titik koma yang kalian gunakan sehingga program kita berjalan dengan lancar. Oke, saya jelaskan ya. Ini maksudnya C sama dengan A, ada C sama dengan A, dan A sama dengan E, A itu nantinya sama dengan E. Untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ke tahap selanjutnya. Saya memasukkan perintah read line di sini untuk baca dan teruskan sehingga ada jeda atau ada baris baru sehingga tidak terlalu kotor program kita ya, sehingga ada baris baru yang membuat program kita melihat lebih menarik ya. Oke, dan kemudian kita tuliskan lagi perintah readline nya ln untuk komentar kita ya, atau penjelasan kita mengenai program kita itu, yaitu setelah penukaran posisinya akan berubah menjadi titik 2. Ini hanya penjelasan sesuai program kita lebih jelas ya. Program untuk apa tadi ya, program penukaran setelah penukaran posisinya, oke, ingat pakai titik koma. Setelah penukaran posisinya akan berubah ya, tentu berubah karena ini adalah penukaran, akan berubah menjadi sama dengan balas. Oke, ingat jangan lupa titik komanya, itu yang paling penting ya, titik koma. Jika tidak ada titik koma, program akan jalan dan memberitahukan apa-apa saja perintah yang error dalam program tersebut. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk tahap akhir dari proses penukaran data kita ya. Saya masukkan perintah baca dan tulis dan teruskan ke bawah ya. Kita baca A sama dengan koma atas atau tanda petik atas atau balas akhir dari kalimat, dan ini adalah tanda rumus bahwa saya misalkan A itu sebagai A, atau A itu sama dengan, dan baca A rumus. A rumus maksudnya A yang ini ya, A yang ini, bukan A yang di awal. Oke ya, ini aja lupa titik komanya, ini sangat pentingnya, titik koma sangat penting. Jika tidak kan itu pasti program Anda akan jalan. Oke, saya akan membuatnya lagi. Baca tuh, tulis dan lanjutkan ke bawah ya, seperti halnya kita ya, menulis dan lanjutkan ke baris baru. Misalnya B, ingat tanda petik itu hanya baca ini dan diartik, baca ini dan digolongkan itu sama dengan B.
B yang saya maksud di sini adalah B yang ini ya, B yang ada di setiap rumus ini, bukan B yang ada di awal. Oke, ingat B yang ada di rumus ini bukan B yang ada di awal. Untuk akhirnya kita buat dia untuk pertahankan tulisan sebelumnya dengan perintah read fm atau baca dan teruskan ke bawah. Hanya baca dulu. Jika kau belum baca, maka dia tidak akan teruskan ke bawah, atau jika kau belum menekan enter, maka dia tidak akan terus ke bawah. Jadi kita buat perintah itu supaya kita membaca dulu sampai selesai dan mengakhiri program itu dengan kata n titik. N titik itu artinya program yang kita jalankan itu sudah selesai dan akan diakhiri dan akan berakhir pada tahap ini. Ya, oke, saya akan jelaskan. Maksud dari rumus ini, ingat, kita mau menukarkan asli menjadi palsu dan palsu menjadi asli. Untuk itu saya membuat sebuah rumus ini. Oke, saya jelaskan mengenai rumus ini. Ingat, saat terakhir dia harus membaca asli menjadi palsu dan palsu menjadi asli. Oke, perhatikan. A sama dengan A. Lihat, di rumus ini itu dia A menjadi di rumus ini dia misalkan A sama dengan E, sedangkan E itu sama dengan B, berarti A itu sama dengan B, berarti A sama dengan B. Jadi di sini sudah berhasil kita ubah A itu sama dengan, ingat, A sama dengan E, A itu sama dengan E, dia naik ke atas, dan E sama dengan B. Ini tidak bisa turun ke bawah. B sama dengan D, dia harus ada di atas karena E adalah paling atas di antara rumus ini. Maksudnya A itu kan di bawah, A sama dengan E, ingat, A sama dengan E dan E itu di atas, E sama dengan B, berarti dia berakhir di sini. Karena masih ada B di bawah, karena dia di bawahnya E, berarti dia tidak dipakai lagi. Yang dipakai hanya E sama dengan B. Jadi A itu sama dengan B, dia akan menjadi palsu. Oke, untuk B itu sama dengan C, atau B itu sama dengan D, sama aja. Kita mau bilang mana itu sama, karena B sama dengan C, dan karena B sama dengan C dan C sama dengan A, maka B itu sama dengan A, karena C sudah paling atas dan C tidak bisa turun lagi ke bawah, dan C sama dengan A tidak bisa turun lagi ke bawah. Dia itu sudah berada di atas, maka berakhirlah di sini proses penukarannya. Maka B itu sama dengan A, B itu sama dengan A, atau sama dengan C itu sama dengan A, maka dia tidak A asli. Jadi proses penukaran kita itu berhasil. Oke, sekarang kita coba menjalankan program kita ya. Berhasil dan tidaknya itu tergantung dari kesabaran kita dan kesuksesan kita, kehati-hatian kita dalam membuat program ini. Ingat, var yang kita gunakan sangat banyak, maka kita harus ingat menambahkan var itu variabel apa saja yang kita gunakan dalam program ini. Kita gunakan yaitu variabel A, B, nah, ingatlah dibatasi dengan koma setiap variabel yang kita gunakan. Dan variabel yang kita gunakan itu A, B, C, D, E. Ingat titik 2 ini, dan kata itu kita misalkan integer. Ya, integer lah, kalian boleh apa saja yang saya ambil. Integer, login, nah, sesuai batasan penggunaan kata saja. Pada penjelasannya sebelumnya saya menggunakan integer. Ini batasan kata yang sebenarnya ya penting juga sih, tapi hanya pemilihannya saja, hanya perbedaan batasan kata ini hanya bisa membuat angka 1 sampai ini, kata ini sampai ini, sehingga kita terbatasi dengan penggunaan integer ya, atau seperti real kan lebih luas daripada integer. Mungkin lebih baik kita menggunakan string ya, karena kebanyakan kata ya, string kan kata, string kan katanya, karena kebanyakan kata ini, jadi kita menggunakan string saja agar
biar lebih memahami apa yang kita tulis di sini ya. Ingat string. Oke, oh, maaf, sorry saya lupa di sini. Asli dan palsunya itu juga asli, palsu. Ingat dia satu kata ya. Dia satu. Palsu itu dan asli itu dianggap satu variabel dengan string, dengan maksud dari string ya. Oke, string itu hanya memerlukan kata-kata, kebanyakan kata maka kita pakai string. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita menjalankan program kita. Semoga berhasil ya. Dengan melihat variabel-variabel yang kita gunakan, pastinya ini akan berhasil. Oke, run. Oh, sorry. Di sini ada lihat. Oh, sorry. Ini maksudnya lihat ln bukan nl ya. Lihat ln. Oke, ini lihat ln. Ingat, jangan salah membuat program. Karena jika salah sedikit saja akan berakibat seperti tadi itu. Oke, kita sekarang jalankan ulang program kita. Oke, program kita sudah jalan. Program penukaran data posisi mula A sama dengan asli dan B sama dengan palsu. Dan kita akan menukarnya menjadi, setelah penukaran posisinya akan berubah menjadi A palsu dan B asli. Oke, program kita berhasil. Kita sudah berhasil menukar dari palsu menjadi asli, dari asli menjadi palsu. Oke, berarti program kita berhasil. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata dan kata-kata yang menjinggung dari tutorial ini ya. Maaf jika saya menyinggung kalian dan membuat kalian tidak dapat memahami program ini, tapi saya kira ini program yang sangat mudah ya. Oke, sekiranya terima kasih sudah menonton program ini. Saya Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.